Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Fahri dari kelas Rep 1A PMK Migas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal kuis dari mata kuliah Matematika Dasar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut ini. A. Y sama dengan min 3 plus 1 per X, min 1 per X kuadrat, plus 1 per X pangkat 3, dan Y plus 2X sama dengan 0. Untuk menjawabnya, yang pertama itu, dari kedua persamaan ini, kita harus memisahkan Y dengan X-nya. Untuk Y-nya ada di sebelah kiri, dan X-nya itu ada di sebelah kanan. Seperti ini. Jika kedua persamaan itu Y-nya sudah di kiri dan X-nya sudah di kanan, maka kedua persamaan itu kita substitusikan seperti ini. Nah, karena pada di sini itu ada penyebutnya X pangkat 3, maka kita harus menyamakan semuanya menjadi penyebutnya itu 1 dengan cara mengkalinya dengan X pangkat 3. Dan diperoleh hasil min 2X pangkat 4 sama dengan 3X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus 1. Nah, setelah kita operasikan, diperoleh hasil akhir 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini itu kita harus faktorkan supaya kita mendapatkan X-nya. Faktorkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 dan juga 2X kuadrat plus X plus 1. Untuk X kuadrat min 2X plus 1 ini masih bisa kita faktorkan menjadi X min 1 pangkat 2. X min 1-nya kita pindahin, kita keluarin, jadi sama dengan 0, sehingga kita dapat X sama dengan 1. Untuk yang faktor 2X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0 ini tuh dia tidak bisa kita faktorkan. Jadi untuk mencari nilai X-nya itu, kita harus menggunakan cara ini, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A. Untuk A-nya sendiri itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Untuk B itu koefisien dari X, dan C itu konstantanya. Setelah kita masukkan, dan hingga kita memperoleh hasil min 1 plus minus akar min 7 per 8. Nah, minus di dalam akar itu, jika sudah ada minus di dalam akar, maka kita tidak bisa melanjutkan persamaannya lagi. Jadi, kita peroleh kesimpulan bahwa faktor dari 2X kuadrat plus X plus 1 ini, dia itu kita nggak bisa dapat akar-akarnya. Jadi, X yang tersisa itu tinggal X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita masukkan ke persamaan awal. Bisa itu yang ini, bisa juga yang ini. Untuk mempermudah cara pengerjaan, kita masukkan X-nya ke Y plus 2X sama dengan 0. Diperoleh hasil Y sama dengan min 2. Jadi, untuk nomor 1A, himpunan penyelesaiannya yaitu 1, min 2. Yang selanjutnya untuk nomor 1B, dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 3 per 1 min X dan juga 3X min Y plus 3 sama dengan 0, cara pengerjaannya sama seperti tadi. Kita itu harus pindahkan Y-nya itu di kiri dan juga X-nya di kanan untuk kedua persamaan. Setelah itu, kita substitusikan kedua persamaannya. Sehingga kita peroleh hasil X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita masukkan lagi ke kedua persamaan, bebas mau pilih yang mana. Untuk mempermudah waktu, kita pilih masukkan ke persamaan 3X min Y plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 3. Jadi hasil akhir atau himpunan penyelesaian dari nomor 1B yaitu 0,3. Untuk nomor 1C dengan persamaan X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 3 dan juga X min Y plus 2 sama dengan 0. Untuk cara pengerjaannya itu, yang pertama, kita masuk ke persamaan yang X min Y plus 2 sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita harus memisahkan X dengan Y-nya.
Nah, setelah itu kita dapatkan Y sama dengan X plus 2. Setelah itu kita pindah lagi ke persamaan yang X kuadrat min X Y plus Y kuadrat sama dengan 3. Nah, tadi kan dari persamaan sebelahnya kita dapatkan bahwa Y sama dengan X plus 2. Nah, Y sama dengan X plus 2 ini kita substitusikan ke X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 3. Jadi seperti ini. Setelah kita operasikan, diperoleh hasil akhir, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi X plus 1 kuadrat. Jadi kita peroleh X-nya itu min 1. Setelah kita peroleh X-nya itu min 1, kita masukkan lagi ke kedua persamaan, bebas mau yang mana. Untuk mempermudah waktu, kita masukkan ke yang X min Y plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, untuk nomor 1C, himpunan penyelesaiannya itu min 1,1. Untuk soal nomor 2, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini menggunakan metode eliminasi, substitusi atau gabungan, serta gambarkan grafiknya. Persamaannya sendiri yaitu Y sama dengan min 2X kuadrat, min 9X, min 5, dan juga Y sama dengan X min 10. Untuk cara menjawabnya ini kita bisa menggunakan dua cara, bisa pakai substitusi atau eliminasi. Hasilnya sama saja. Untuk substitusi sama seperti tadi, kita pisahkan dulu Y-nya itu di kiri dan X-nya itu di kanan. Sehingga kemudian kita masukkan, kita substitusikan kedua persamaannya. Diperoleh hasil 2X kuadrat plus 10X min 5 sama dengan 0. Untuk eliminasi, kita itu harus menyatukan koefisien X dan Y-nya itu di kiri, dan untuk konstantanya itu kita taruh di kanan. Hal itu kita lakukan pada kedua persamaan, agar kita bisa mengeliminasinya. Nah, untuk yang dieliminasi itu, kita harus mengeliminasi Y-nya. Mengapa? Karena di sini, kalau misalnya kita eliminasi X, akan tersisa X kuadratnya. Sedangkan apabila kita eliminasi Y, tidak akan ada lagi yang tersisa. Nah, setelah kita operasikan, diperoleh hasil yang sama saja seperti cara substitusi, yaitu 2X kuadrat plus 10X min 5 sama dengan 0. Nah, untuk kita memastikan apakah kurvanya itu memotong di dua titik, satu titik atau tidak berpotongan, kita harus mencari D-nya. Untuk rumus D sendiri atau diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk A-nya itu tadi merupakan koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu konstanta. Kita masukkan bilangan-bilangannya dan diperoleh hasil diskriminan itu 140. Yaitu diskriminan itu lebih dari 0. Untuk diskriminan lebih dari 0 itu artinya kurvanya itu memotong garis di dua titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, kurva memotong garis di satu titik. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya itu tidak memotong garis. Yang selanjutnya, kan 2X kuadrat plus 10X min 5 sama dengan 0 ini tidak bisa kita faktorkan. Jadi kita tidak bisa, jika kita tidak memfaktorkannya, kita tidak bisa menemukan X-nya. Jadi kita harus menggunakan cara yang seperti nomor 1 tadi, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, setelah kita masukkan angkanya, diperoleh hasil X12-nya itu min 5 plus minus akar 35 per 2. Nah, setelah itu kita pisahkan yang tanda plus sama tanda minusnya. Tanda plus di X1, tanda minus di X2. Nah, di X1 ini kita peroleh hasil akhir, X1-nya itu 0,5, dan X2-nya itu min 5,5. Nah, setelah itu, kan tadi kita sudah dapat perusahaan X1 dan X2-nya. Nah, masing-masing X ini kita substitusikan ke persamaan awal. Sehingga diperoleh hasil akhir untuk
X1 0,5, Y1-nya itu min 9,5. Dan untuk X2 min 5,5, Y-nya itu min 15,5. Sehingga diperoleh titik-titik ini untuk membentuk kurvanya nanti. Nah, selanjutnya untuk membentuk kurva itu kita membutuhkan titik puncaknya. Untuk titik puncaknya itu kita harus mencari X puncak dan Y puncaknya. Untuk X puncak sendiri rumusnya min B per 2A. Dan diperoleh X puncaknya itu min 2,25. Untuk Y puncaknya, kita mencarinya dengan cara masukkan X puncaknya ini ke persamaan. Dan diperoleh hasil 5,125. Nah, setelah itu kan, itu tadi untuk yang kurva. Kurva itu kan dia, bentuk kurva itu ada di persamaan kuadrat. Nah, untuk yang persamaan X saja, yang pangkat 1, kita harus mencari garisnya. Kita harus membentuk garis dengan cara mencari titik-titiknya, yaitu uji titik. Untuk X sama dengan 0, Y-nya itu min 10. Untuk Y-nya sama dengan 0, X-nya 10. Nah, setelah kita mendapatkan koordinat untuk membentuk garis dan juga kurva, lalu kita gambar dan diperoleh hasil akhir sebagai berikut. Nah, kurva berdasarkan gambar ini kita lihat bahwa kurva dan garisnya itu memotong di 2 titik. Kurva memotong garis di 2 titik, yaitu yang pertama di min 5,5 dan min 15,5, dan yang kedua itu di 0,5, min 9,5. Sesuai dengan diskriminan tadi, lebih dari 0, sesuai dengan aturannya. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai Y dari persamaan berikut ini. Y sama dengan X akar 1 plus X pangkat 3, jika X sama dengan 2. Untuk menjawabnya, kita langsung saja substitusikan X sama dengan 2 ini ke Y. Sehingga diperoleh 2 akar 9. Nah, akar 9 ini kan, kalau kita akarin itu kan hasilnya bisa plus minus 3, karena plus 3 dikuadratin itu hasil 9, min 3 dikuadratin hasilnya juga 9. Sehingga kita dapatkan Y itu hasilnya ada 2. Untuk Y1 itu kalau plus 3, berarti dia itu dikali 2, sehingga hasilnya 6. Jika akar 9-nya itu min 3, kita kalikan 2 menjadi minus 6. Untuk soal yang terakhir, ini bentuknya soal cerita. Soalnya itu, dengan uang sebesar Rp36.000, Laras telah membeli 2 buku, 3 pensil, dan 4 penghapus di sebuah toko. Di toko yang sama, Anto telah membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan uang sebesar Rp17.000. Begitupun Sinta dengan uang sebesar Rp16.000, dia telah membeli 2 buku dan sebuah pensil. Tentukan harga sebuah buku, pensil, dan juga penghapus. Untuk menjawabnya, yang pertama itu kita harus membuat permisalan terlebih dahulu. Untuk buku itu, di soal ini saya misalkan dengan X, untuk pensil saya misalkan dengan Y, dan untuk penghapus saya misalkan dengan Z. Nah, dari soal cerita ini kita harus mengubahnya ke dalam bentuk variabel. Untuk Laras sendiri, contohnya dia membeli 2 buku, 3 pensil, dan 4 penghapus harga Rp36.000. Nah, kita ubah buku pensil dan penghapusnya itu ke bentuk X, Y, dan Z, yaitu 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan Rp36.000. Begitupun juga dengan Anto dan juga Sinta. Untuk Clara sendiri itu dia bentuk persamaan 1, Anto saya misalkan dengan persamaan 2, dan Sinta saya misalkan dengan persamaan 3. Nah, untuk Sinta ini kebetulan dia itu variabelnya hanya ada 2, yaitu X dan juga Y. Nah, oleh karena itu kita
pisahkan saja untuk Y-nya di kiri, untuk X-nya di kanan, sehingga Y sama dengan 16.000 min 2X. Setelah itu, ini yang Y sama dengan 16.000 min 2X, saya misalkan dengan persamaan 4. Setelah itu, kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 1. Sehingga diperoleh hasil 4X min 4Z sama dengan 12.000. Dan kita substitusikan persamaan 4 ini juga ke persamaan kedua. Sehingga diperoleh hasil 3X min Z sama dengan 15.000. Setelah itu, kita substitusikan persamaan 5 dan juga persamaan 6. Karena dia bentuknya sudah dua variabel, jadi bisa dieliminasi. Nah, eliminasi di persamaan 5 dan 6. 4X min 4Z sama dengan 12.000, 3X min Z sama dengan 15.000. Nah, di sini saya ingin menghilangkan Z-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena yang atas itu koefisien Z-nya sudah 4, dan yang bawah koefisien Z-nya masih 1, maka yang atas kita diamkan saja, sedangkan yang bawahnya kita kalikan 4. Sehingga kita eliminasi Z-nya dan diperoleh X sama dengan Rp6.000. Dan selanjutnya kita substitusikan X sama dengan Rp6.000 ini ke persamaan 5 dan 6 ini. Bebas pilih yang mana. Kemudian kita peroleh hasil dari Z sama dengan Rp3.000. Setelah itu, setelah mendapatkan X dan Z-nya, kita kembali ke persamaan 4 lagi, yang Y sama dengan 16.000 min 2X. Sehingga kita peroleh hasil akhir Y sama dengan 4.000. Jadi untuk penyelesaian akhirnya itu, untuk harga buku yang saya misalkan dengan X seharga Rp6.000, untuk harga dari pensil yang saya misalkan dengan Y seharga Rp4.000, dan untuk harga penghapus yang saya misalkan dengan Z seharga Rp3.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.